Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa 'ada 'alaina bi'ulumihim wa bi'ulumikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asbabul wudu'i min qissati Adam alaihi salam. Utawi iki iku asbabul wudu'i, sebab-sebab wudu min qissati Adama, dari kisah Nabiullah Adam alaihi salam. Sejarah wudhu itu bahkan mulai dari zaman Nabi Adam. Kisahnya Nabi Adam ketika mendekati pohon terlarang. Anil Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma qala, dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma qala, berkata siapa Al Hasan bin Ali, Ja'a, datang, sopo nafarun, sekelompok orang, minal Yahudi, dari orang-orang Yahudi, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'aluhu, lalu bertanya siapa Yahudi, orang-orang Yahudi. Fasa'alu, mongko bertanya sopo nafarun minal Yahudi, anhu ing kanjeng Nabi, an masaila, dari beberapa masalah, tentang beberapa masalah. Pertanyaannya sampai kepada summa qala, mongko nuli bertanya siapa Yahudi, salah satu di antara orang Yahudi itu bertanya, Fakhbirni li ayyi illatin tuwadda'u hadhil jawarihul arba'u wa hiya anzaful mawadi'i fil jasad. Fakhbirni, maka beritahukanlah olehmu ni kepada kami, padaku itu ya kami itu. Li ayyi illatin, karena sebab ilat apa, tuwadda'u, diwuduni, dibasuh wudu dengan air wudu, opo hadhil jawarihu, anggota-anggota badan ini, al-arba'u kang 4, yaitu wajah, tangan, kepala, dan kaki. Kenapa sih kok dibasuh 4 anggota wudu itu? Waya khali utawi al jawarihul arba'u, iku anzaful mawadi'i, paling bersih pira-pira tempat, fil jasadi, di tubuh. Kenapa sih kok 4 anggota badan itu yang dibasuh ketika wudu? Faqala, mongko menjawab siapa an-nabiyyu, kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma an waswasa syaitanu ila adama dana minasyajarati wa nazara ilaiha zahaba ma'u wajhihi. Lama, ketika an waswasa, memasukkan waswas, sapa syaitanu, syaitan, maksudnya iblis waktu itu, ila adama, kepada Adam. Ketika memberikan waswas dalam hatinya, keraguan mau didekatin atau tidak, ternyata dana mendekati sopo Nabiullah Adam minasyajarati, mendekati pohon, wa nazara, lan melihat, memperhatikan siapa Adam, ilaiha, kepada syajarah, zahaba, moko hilang, opo ma'u wajhihi,
air wajahnya Adam, cahaya auranya wajahnya Adam itu hilang seketika. Sumakama mongko nuli ngadeg sapa Adam, wa masya lan berjalan sapa Nabiullah Adam ilaiha kepada syajarah. Mendekati, memperhatikan, melihat, hilang aura wajahnya. Lalu Nabi Adam itu berdiri dan berjalan menuju kepada syajarah, mendekati. Wadzalika awwalu qadamin. Utai mengkono-mengkono qama wa masya ilaiha awwalu qadamin. Iku awal pertama telapak kaki masyad berjalan siapa opo qadam apa telapak kaki itu ilal khati'ati kepada keburukan atau kemaksiatan. Ketika Nabi Allah Adam mendekati dengan jalan kaki, kaki itulah yang pertama kali di dunia ini, bumi ini, pertama kali berbuat maksiat mendekati kejahatan atau berbuat maksiat. Pertama kali langkah maksiat. Wana dhore, summa tanawala, kemudian mengambil. Siapa Adam, Nabiullah Adam, biadihi dengan tangannya Nabi Adam, minha dari syajarah, mengambil mimma dari apa-apa alaiha kang tetap ing atase syajarah, mengambil sesuatu dari pohon yaitu buahnya. Fa'akala lalu makan siapa Nabi Adam, fatoro mongko terbang lenyap apa al khulliyu perhiasan wal khulalu lan mahkota kegemerlapan anjasadihi dari jasadnya Nabiullah Adam. Begitu makan hilang semua. Jadi kayak telanjang begitu. Sampai ditutupi dengan daun-daun pohon gitu. Fawadha'a Adamu yadahu ala ummi ra'sihi. Lalu meletakkan siapa Adamu Nabi Adam, yadahu ing tangane Nabi Adam, ala ummi ra'sihi, di atas ujung kepalanya Adam. Begini dia. Kayak orang nyesel begitu ya. Ini. Wabaka lalu nangis siapa Adam, Nabi Allah Adam. Falamma taba, maka ketika bertaubat, menerima taubat sapa Allah Gusti Allah, alaihi ing atase Nabi Adam, farodo mongko majibaken menfardukan marduaken sapa Allah alaihi ing atase Adam wa ala dzurriyyatihi lan ing atase keturunane anak keturunan Nabi Adam mewajibkan ghusla hadhil jawarhil arba'ah. Ini ceritanya. Ada wudhu itu cerita dasar sampai dari mulai Nabi Adam itu. Mewajibkan membasuh 4 anggota badan wudhu itu. Wa marahu lan perintah sapa Allah ing Nabiullah Adam bi ghuslil wajhi kelawan membasuh wajah. Sebab kenapa? 5 karena sesuatu Naldoro yang melihat sopo Nabiullah Adam ila syajarati maring pohon. Beliau melihat pohon yang terlarang, melihat saja itu sudah mengikuti waswas syaitan tadi. Maka itu dosa. Maka melihat di dalam dengan wajah itu. Maka wajah itulah makanya dibasuh. Wa marahulan perintah sopo Allah ing Nabi Adam biwaslil yadeni kelawan basuh kedua tangan ilal mirfaqaini sampai kedua siku 5 sebab karena sesuatu tanawala mengambil siapa Nabi Adam minha dari sajarah mendekati lalu mengambil dengan tangannya karena itulah tangan itu harus dibasuh ketika wudhu. Wa amaru lan perintah sapa Allah ing Nabi Adam
bimaskir roksi kelawan basuh ngusap sebagian kepala, 5 krono sesuatu, karena sesuatu wadoa yang meletakkan siapa Nabi Adam yadahu ing tangan Nabi Adam ala ummi raksihi ing atase ujung kepalanya Nabi Adam. Begini ini penyesalan ini, maka inilah yang dibasuh. Wa amaruhun perintah sapa Allahu ing Nabi Adam bimaskil qadamaini kelawan ngusap membasuh 2 telapak kaki, 5 sebab sesuatu masya berjalan siapa Adam bihima dengan qadamain itu ilal khati'ati maring ke maksiatan, kesalahan. Jadi kaki berjalan menuju ke sajarah untuk mengambil buah kuldi itu adalah kesalahan. Karena itu dibasuh. Dibasuh. Konon juga, konon wafiri riwayatin itu di samping untuk membersihkan, itu untuk menutup jalannya setan masuk. Karena begitu berbuat kesalahan itu terbuka pintu-pintu setan ke dalam tubuh. Dibasuhnya itu wajah ini supaya bukan hanya membersihkan tetapi menutup bolongan-bolongan gaib itu. Tempat masuknya setan ke ini. Jadi sekaligus membersihkan sekaligus memberikan tameng supaya enggak lancar banget gitu. Leluasa gitu iblis setan itu menggoda manusia. Itu kekuatan air wudhu. Air wudhu itu air lambang dari rahmat. Rahmat Allah, kasih sayang Allah itu antara fungsinya adalah untuk memberikan tameng, kekuatan supaya tidak blasbus gitu kan. Gitu. Ini sejarahnya. Orang banyak nggak tahu kan. Kenapa yang dibasuh wudhu kok yang batal mana, yang dibasuh mana gitu ya. Karena wudhu itu bukan najis dohir, tapi najis batin, namanya hadas. Hadas itu najis nggak kelihatan. Walaupun yang keluar dari pantat, tengah-tengah pantat itu namanya apa itu? Itu tapi yang dibasuh tetap ini. Karena anggota 4 itulah wajah, tangan, kepala, kaki itulah yang paling banyak berbuat. Manusia itu paling banyak berbuat menggunakan 4 itu. Sekitar itu. Ini tangan juga bergerak supaya ini banyak bekerja itu kan. Pasti banyak kotoran, banyak kesalahan. Lalu ini banyak berpikir. Ya pengen pengen. Kaki juga begitu. Untuk mendukung pelaksanaan itu, kaki berjalan. Maka kaki juga ikut terlibat. Makanya harus dibasuh. Minimal 5 kali. Bersih dan ditamengin. Membersihkan dan memberikan tameng. Menutup bolongan-bolongan, lubang-lubang yang masuk leluasannya gangguan-gangguan iblis. Wa haddatsana Muhammad bin Ali an ammihi Muhammad bin Abil Qasim an Muhammad bin Ali Al-Kufi an Muhammad bin Sinan an Abul Hasan, bahwasanya bapaknya Hasan yaitu Ali ibnu Musa Ar-Ridha. Musa Ar-Ridha. Kataba nulis sopo Abul Hasan Ali bin Musa Ar-Ridha ilaihi maring Muhammad bin Sinan fi jawabi kitabihi ing dalam hal menjawab tulisannya atau kitabnya Muhammad bin Sinan. Isinya jawabannya adalah anna illatal wudu'i allati min ajliha sara ghuslal wajhi wa dhira'aini wa maskhar ra'si wa rijlaini
walikiyamihi baina yadayillahi ta'ala. Bila ta'ala anna illatal wudu'i, sesungguhnya alasan atau ilat wudu allati min ajliha kang min ajliha saking arah wudu ilat wudu dari sisi alasan wudu itu soro mongko dadi iku ghuslal wajhi, membasuh wajah, wa dhira'ini lan membasuh hasta. Ini dhira'. Ini sampai sini dhira'. Kalau ini sampai ke sini namanya adudain. Ini dhira'. Satu dhira' ini sampai sini. Satu dhira'. Wa dhira'inan dua hasta. Wa mashar ra'si lan musab sebagian kepala, wa rijlain lan basuh kaki dua kaki. Untuk apa sih? Walikiyamihi. Mongko untuk berdirinya hamba atau seorang hamba manusia dalam hal mau menjalankan ibadah, berdiri baina yadayillahi ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala. Wastiqbalihi lan menghadapi abd iyahu ing ya Allah Ta'ala. Dijawarihi, menghadapnya itu dijawarihi dengan anggota badannya abd, hamba. Al-zahirati yang zahir. Wajah menghadap kiblat, itu menghadap Allah. Tangan semuanya mau dibuat menghadap Allah. Jadi harus dibasuh, harus dibersihkan. Wa mulaqatihi lan bertemunya hamba biha dengan jawarih al-zahirah tadi, bertemu al-kirama ing pira-pira malaikat al-katibina kang bertugas nyatet. Dia berdiri ketika sholat, ketika ibadah itu tidak sendirian. Dia juga bersamaan dengan malaikat yang mencatat amal itu. Karena malaikat itu suci, bisa mendekat, bisa nempel, bisa berhubungan itu bila kitanya itu suci. Karena itu semua yang berkaitan dengan ibadah yang paling nampak itu 4 anggota itu, wajah paling nampak, kepala paling nampak, tangan juga paling nampak. Minimal itu perwakilan daripada anggota tubuh secara keseluruhan. Itu harus bersih karena mau menghadap Allah dan mau bersama dengan malaikat kiramul katibin. Malaikat itu suci. Baghusul wajhi mongko utawi mbasuh wajah untuk apa? Lisujudi, untuk sujud. Kalau sujud itu wajahnya kan tengkurap itu kan. Itu. Sujud pada siapa? Kepada Allah. Dekat-dekatnya manusia, hamba dengan Allah itu ketika sujud. Jadi wajah yang dipakai itu harus suci. Wal khudu'i dan mendekatkan diri secara hati. Jadi ada taqarrub, ada khudu'. Kalau taqarrub itu mendekatkan diri, kalau khudu' itu mendekatkan diri dengan rasa takut. Jadi begini-begini DP-DP kalau bahasa bahasa Jawanya itu. Mendekatkan diri dengan rasa takut. Itulah wajah. Ketika sujud itu pakai ini kan pakai wajah. Ketika menghadap kiblat juga wajah menghadap itu. Bayangkan kalau cemong-cemong itu, maka harus dibasuh. Nah, termasuk dalam anggota wudhu yang harus dibasuh. Wa ghuslul yadaini utawi membasuh kedua tangan liyaqlibahuma supaya membolak-balikkan sopo hamba huma ing yadaini. Kenapa harus dibasuh? Karena inilah yang mengangkat takbir, yang bergerak dan sebagainya. Yang dipakai untuk ibadah ini pun harus suci. Wa yarghabu bihima. Lan yarghabu itu maknanya ibtahala. Ibtahala itu maknanya memohon dengan sungguh-sungguh.
Yarghabu mohon dengan sungguh-sungguh, bihima dengan yadaini. Wa yarhabulan rasa takut, gemetaran siapa hamba bihima ya dengan yadaini. Gerak-gerak itu sampai gini kalau merasakan rasa takut itu yang dipakai yang kelihatan tangan. Wa yatabattalu dan mengkhususkan diri dengan ibadah. Sopo hamba mengosongkan diri hanya untuk ibadah kepada Allah, itu tabatal. Yatabattalu. Tidak berurusan dengan selain Allah, khusus tabatul, tafarruh. Itu banyak melibatkan kedua tangan. Banyak melibatkan. Maka itulah harus dibasuh ketika wudhu. Supaya bersih zahir batinnya. Wa maskur ra'si utawi ngusap kepala wal qadamain lan basuh kedua telapak kaki di annahuma karena bahwasanya keduanya ra'si dan qadamain itu zahirani yang nampak, yang zahir, maksyufan yang terbuka, mustaqbilun yang menghadap bihima dengan ra'si dan qadamin tadi fi kulli halatihi dalam segala keadaannya hamba. Yang nampak, yang terbuka, yang menghadap dalam segala keadaan kelihatan, melibatkan, ya dua itu juga dilibatkan. Kepala dan kedua telapak kaki. Mau kemana, pasti melibatkan itu. Supaya selalu dalam keadaan suci, maka dibasuh, termasuk anggota yang harus dibasuh dalam wudhu. Walaysa fiha minal khudu'i wa tabattuli ma fil wajhi wa dhira'aini. Walaysa lanara'ana fiha ing dalam kulli halatihi minal khudu'i bayani sangking mendekatkan diri pada Allah dengan rasa takut, wa tabattuli dan mengosongkan diri hanya kepada Allah. Apa yang enggak ada? Apa fil wajhi dalam wajah, wal dhira'aini dan kedua hasta. Jadi itu kisahnya dari mulai Nabi Adam. Jadi bukan akal-akalan, memang kiat-kiatnya tidak masuk akal, tetapi sebetulnya masuk akal. Kenapa wajah dibasuh? Supaya bersih, menghadap Allah. Mata, mulut mengucapkan lafaz-lafaz itu. Kalau kotor kan juga pas itu. Maka termasuk ini masuk wilayah di dalam wajah. Semua ini. Ini anggota-anggota penting. Tangan banyak bergerak. Allahu Akbar. Sami Allahu hamidah, yang begini, yang banyak ini. Dalam aktivitas sehari-hari ini yang paling banyak berdosa. Kalau nggak ada sistem untuk membersihkan ini, sistem apa? Dengan wudhu itu. Cara Allah untuk membersihkan supaya selalu terkait dengan dibersihkan tiap hari itu, ya dengan dimasukkan wajib dibasuh ketika wudhu. Kalau enggak kan ya enggak pernah ini. Akhirnya kotor terus. Padahal yang paling banyak berbuat dosa itu ya antara tangan itu. Yang empat anggota itu tiap hari itu ya enggak terlepas dari itu. Yang lainnya ngikut, pundak ngikut. Yang penting ini yang paling berperan ini. Ini yang paling berang, mata. Lihat maksiat, lihat kebaikan, semua kelihatan enggak terlepas dari penglihatan mata. Mulut juga begitu. Berbicara, berniat, berbicara, Allahu Akbar, lafaz-lafaz, membaca Fatihah dan sebagainya. Padahal kalimat-kalimat itu sudah suci, diarahkan kepada zat yang maha suci Allah, maka harus dibasuh. Oh, bukan pundak, bukan perut gitu maksudnya ya. Karena perut itu juga sumbernya dari sini juga gitu ya, masuk. Dan ini pintu-pintu masuknya godaan setan itu
dibersihkan dan ditutup. Minimal 5 kali. Sehari semalam, minimal 5 kali. Ini kasih sayang Allah itu. Kalau nggak disuruh gitu, nggak pernah bersih, nanti cara bersihnya gimana itu. Untung Allah ngasih tahu cara bersihkan, ya diwajibkan wudhu ketika minimal mau sholat. Sholat wajib, ditambah sholat sunnah, atau ketika baca Al-Quran, sehingga semua sering dibersihkan. Asraru ghasli wa mashi a'dha'il wudhu. A'dha'il wudhu'i. Utawi iki, dia maksudnya. Asraru iku rahasia-rahasia. Asraru ghusli, rahasia-rahasia membasuh. Wa maskilan musab, a'dha'il wudhu'i, wa maski a'dha'il wudhu'i musab, anggota-anggota wudhu. Apa sih rahasianya membasuh atau mengusap anggota-anggota wudhu? Kalau tadi itu latar belakang. Asbab itu latar belakang. Sabab nuzul kalau dalam ayat Al-Quran ya. Sabab nuzul ayat. Kalau ini, apa sih rahasianya? Kok harus dibasuh? Tadi sudah diterangkan secara sekilas tadi ya. Ini penjabarannya. Innama umira bil wudu'i, angin apa mesti ini diperintah. Sopo orang mau sholat, mau wudhu, orang yang mau wudhu di sholat, diperintah, sopo wong, bil wudhu kelawan wudhu, liyakuna supaya